Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Rabu, malam ke-5 Rabiul Awal 1442 Hijriah, 20 September 2020. Yang pertama ngaji malam ke-32 Kitab Safinatun Najah, yang kedua tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menyebut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi niatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kepada Kang Yusuf kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan sahabat pondok kita yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita melanjutkan kembali mengaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha janubiha wa shimaliha wa nakhusu khassatan tamatan ila hadrati jami'il a'immatil arba'ah al-mujtahidin wa nakhusu khassatan tamatan ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, Syekh Nawawi Banten, Syekh Saleh Darat Semarang, Syekhana Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim Ash'ari, ila hadrati musannifi hadzal kitab al-imam al-alim al-fadil al-Syekh Salim bin Sumir al-Hadrami wa Syekh al-imam al-alim al-fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi al-Jawi, ila hadrati masyayikhi khususan syekhina wa murabbi ruhina Ki Al-Haj Maimun Zubair, Ki Al-Haj Abdul Rahim Ahmad, Ki Al-Haj Faqih Imam, Ki Al-Haj Junaidi Anas, wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu thalathu darajatin. Fasal pada malam hari ini, fasal yang menjelaskan tentang niat dengan berbagai tingkatan sholatnya, artinya disesuaikan dengan jenis sholatnya. Nanti kalau akan dijelaskan, kalau sholat fardu niatnya apa yang harus
kalau sholat sunnah niatnya apa yang harus, kalau sholat sunnah mutlak niatnya apa yang harus. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang rukun-rukun sholat. Tentu di rukun-rukun sholat yang telah kita bahas, insya Allah sudah bisa dimengerti bersama terkait dengan pelaksanaannya yang sering kita lakukan sehari-hari. Ada beberapa catatan, diantaranya adalah bahwa niat rukun yang pertama yakni niat dilakukan bersamaan dengan mengucapkan takbiratul ihram. Lalu kemudian bahwa dalam hal masalah rukun yang ketiga yakni berdiri bagi orang yang mampu, ini catatannya bahwa meskipun kemampuan berdirinya dibantu oleh orang lain, ataupun harus bersandar, ataupun memerlukan bantuan alat semacam tongkat dan lain sebagainya. Kemudian catatan yang selanjutnya yang mungkin diantaranya adalah masalah salam. Ya, bahwa salam termasuk rukun sholat hanya pada salam yang pertama. Jadi ketika seseorang mau mengakhiri sholat, lalu dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, menengok ke kanan, yang ditandai dengan menengok ke kanan, itu salam yang pertama itu yang merupakan rukun. Adapun salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Jadi salam yang menengok ke kiri, ya, salam yang menengok ke kiri yakni salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Sehingga begini, ketika ada orang sholat mau salam, ya, dia mungkin di tengah-tengah sholat menahan kentut, ya, menahan kentut. Baru salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba nggak kuat, kentutnya keluar, tit. Ya. Maka dia jangan melanjutkan ke salam yang kedua. Sebab kalau melanjutkan salam yang kedua, sholatnya malah batal. Tapi kalau berhenti sampai di situ, ketika salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian keluar kentut, selesai sudah, jangan dilanjutkan, malah sholatnya sah. Kenapa sah? Karena dengan salam yang pertama yang merupakan rukun sholat, berarti menandakan selesai semua rangkaian sholat. Berbeda dengan tadi, manakala sudah kentut setelah salam pertama, tiba-tiba melanjutkan salam yang kedua. Berarti dia melakukan sesuatu yang membatalkan sholat di tengah-tengah. Ya. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kentut, lalu dia melanjutkan salam yang kedua, berarti posisi kentut itu ada di tengah-tengah sholat. Berbeda dengan yang tadi, berbeda dengan ketika dia selesaikan setelah salam pertama, Assalamualaikum, kemudian kentut, sudah selesai. Makanya di pertemuan yang lalu ada sebagian ulama yang menambahi rukun sholat dengan penambahan, yakni setelah salam dan al-khuruj anis sholat, niatul khuruj anis sholat, yakni niat keluar dari sholat dengan mengucapkan Assalamualaikum, sekaligus pula dia niat dalam hati, saya selesai sholatnya. Gitu. Tapi itu sebagian ulama yang berpendapat
niat keluar dari sholat itu dimasukkan ke dalam rukun. Untuk Syekh Sumer Al-Hadrami, pengarang kitab Safinatun Najah ini, tidak memasukkan al-khuruj anis sholat ke dalam rukun. Sehingga dengan orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, dengan sendirinya dia keluar dari sholat. Baik, kemudian pada malam hari ini bahasan kita tentang niat. Faslun utawi kiku fasal an-niyatu utawi niat iku thalathu darajatin ana telu piro-piro derajat. An-niyatu utawi niat iku thalathu darajatin ana telu piro-piro tingkatan. Darajat itu tingkatan. Niat itu ada 3 tingkatan. Pertama, ingkanat lamun ana opo as-sholatu sholat. Ingkanat lamun ana opo as-sholatu sholat. Iku fardhon sholat fardu. Saya ulangi. Ingkanat lamun ana opo as-sholatu sholat. Iku fardhon sholat fardu. Wajaba mangka wajib opo qasdul fi'li neja ngelakoni sholat atau sengaja ngelakoni sholat. Opo qasdul fi'li sengaja atau neja atau bermaksud. Ya. Al-qasdu itu bermaksud. Neja ngelakoni sholat. Watta'yinu lan nyataaken sholat. Watta'yinu lan nyataaken sholat. Wal fardiyatu lan neja kefarduan sholat atau wal fardiyatu lan kefarduan sholat. Sederhananya seperti ini. Niat itu ada 3 tingkatan. Pertama, jika sholatnya itu dari jenis sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat, itu sholat fardu. Jika sholatnya itu sholat fardu, maka yang hanya wajib diniati itu cuman 3. Maka yang hanya wajib diniati itu cuman 3. Pertama, niat melakukan sholat. Yang kedua, sholatnya sholat apa? Zuhurkah, asarkah, maghribkah, isyakah? Yang ketiga, niat akan kefarduan sholat tersebut. Yang kalau digabungkan 3 hal ini, kalau diucapkan adalah ucapan usolli fardhu zuhri atau usolli fardhul asri dan selanjutnya maghrib, isya, subuh selanjutnya. Jadi niat usolli itu berarti niat melakukan sholat. Fardhu itu niat kefarduan. Zuhri itu menentukan fardu sholat apa? Sholat zuhur. Gitu. Bisa juga kalau mengikuti ini berarti usolli az-zuhra fardhon. Boleh. Saya niat sholat zuhur fardu. Usolli zuhra fardhon. Boleh. Atau usolli fardhu zuhur. Itu niat yang wajib dilakukan dalam sholat fardu. Hanya 3 hal. Yang lainnya sunnah. Maksudnya yang biasa kita lakukan. Arba'a raka'atin. Misalkan
mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu sunnah. Yang wajib cuma tiga tadi. Usolli fardhu zuhri. Dah. Allahu Akbar boleh. Usolli fardhul asri. Allahu Akbar. Usolli fardhul maghribi. Allahu Akbar. Itu yang wajib. Wala tajibu al-idhafatu ilallahi ta'ala. Li'anna al-ibadata la takunu illa lahu subhanahu wa ta'ala. Tidak wajib menyandarkan kepada Allah. Maksudnya ada kalimat lillahi ta'ala itu enggak wajib. Walakin tustahabbu liyatahaqqaqa ma'nal ikhlas. Hanya sunnah supaya menguatkan keikhlasan. Ya. Kita tahu ya sholat ya karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena apapun, tapi lillahi ta'ala. Itu sunnah mengucapkan lillahi ta'ala. Wa yustahabbu niyatul istiqbalil qiblah wa adadir rakaat. Sunnah pula niat istiqbalul qiblah, yang tadi mustaqbilal qiblati itu sunnah. Ataupun adadur rakaat, arba'a rakaatin itu sunnah. Semuanya sunnah. Yang wajib hanya usolli fardhu zuhri. Niat melakukan, niat kefarduan, dan fardu sholat apa? Zuhurkah, asarkah, maghribkah, dan seterusnya. Kecuali jadi makmum. Oh iya. Kecuali dalam hal sholat jamaah. Kalau dalam sholat jamaah, jika ingin pahala jamaahnya diperoleh, maka harus menambahi lafaz makmuman. Posisi sebagai makmum. Wajib ditambah itu. Kalau tidak ada kalimat makmuman, maka hukumnya kayak sholat sendirian, munfarid. Tidak sholat jamaah. Dia tidak mendapatkan fadilah sholat jamaah. Yang tadi diungkapkan 3 niat tadi, niat melakukan kefarduan dan menentukan, itu kalau sholatnya sholat sendirian. Kalau sholat jamaah, wajib menambahi makmuman kalau dia posisi makmum, agar supaya penyelenggaraan sholat jamaahnya diperoleh dan didapatkan fadilahnya. Kalau imam tergantung, ada jamaah imam sholat maghrib misalkan, imam makmumnya banyak, makmum semuanya niat makmuman, sholli fardhu zuhri arba'a, sholli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Makmumnya niat jadi makmum semuanya. Tapi si imam dia tidak niat menjadi imam. Sah tidak sholatnya, sholat sah tidak jamaahnya, sah. Makmum dapat fadilah sholat jamaah, ya. Imam dapat fadilah sholat jamaah, ya. Tapi imam tidak dapat fadilah, tidak dapat keutamaan menjadi imam. Ya. Sah pelaksanaannya. Sama kayak misalkan kita sholat di masjid terlambat, ya. Sholat di masjid terlambat sampai masjid, ya. Sampai masjid, tiba-tiba jamaah sudah selesai, ya. Jamaah sudah selesai. Wah, sudah selesai jamaah. Tapi tiba-tiba ada makmum yang berdiri. Karena dia mungkin juga makmum masbuk, tapi masih dapat 2 rakaat.
salat zuhur atau salat asar lah, terserah apa aja. Dia masih melanjutkan sendiri. Lalu kan kita pengen dapat fadilahnya jamaah nih. Pengen juga dapat keutamaan, dapat pahalanya jamaah. Itu sebenarnya tidak harus sampai nepuk-nepuk bahu, itu nggak harus. Sampai yang kadang membuat kaget kita aja, saya saja itu kadang kaget lagi enak-enaknya baca, tiba-tiba dari belakang, puk, itu kaget. Enggak harus. Kita asal berdiri di belakangnya. Kita berdiri di belakangnya. Kemudian kita langsung niat jadi makmum, sholli fardhu dzuhur makmum Allah, makmuman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Ngikuti dia pergerakan, dapat fadilahnya jamaah. Yang jadi tadi, kalau memang dia tahu di belakang ada makmum, ya, di belakang ada makmum, kemudian kerentek dianya jadi imam, dapat pahalanya jamaah. Jadi tidak usah harus towel segala, itu kelihatan nggak ngerti hukum. Nggak harus. Orang kalau udah tahu juga paham, misalkan kita berdiri di belakangnya, kemudian mengikuti gerakan, atau kita misalkan ada tiba-tiba kayak seperti tadi kasusnya, sayanya makmum masbuk juga, selesai jamaah saya berdiri tiba-tiba di belakang kayak ada orang ngikuti kita, ya berarti itu dia mau niat jadi makmum kita jamaah. Sudah, tinggal kita kerentek dalam hati, ya udah saya niat jadi imam sekalian. Ini sudah, gak harus saya di tepuk-tepuk yang ngagetin, itu nggak harus. Tidak harus. Baik, ya. Jadi dalam hal sholat fardu niatnya 3 yang wajib. Wa in kanat lan lamun ana opo as-sholatu sholat. Wa in kanat lan lamun ana opo as-sholat, wa in kanat lan lamun ana opo sholat. Iku nafilatan sholat sunnah. Muaqqatatan kang duweni waktu. Wa in kanat lan lamun ana apa salat iku nafilatan salat sunnah muaqqatatan kang duweni waktu. Contoh karotibatin kaya salat sunnah rawatib. Karotibatin kaya salat sunnah rawatib. Audzati sababin atau salat kang duweni sebab. Wa in kanat lan lamun ana apa salat iku nafilatan salat sunnah muaqqatatan kang duweni waktu. Karotibatin kaya salat sunnah rawatib. Audzati sababin atau salat sunnah kang duweni sebab. Wajaba mangka wajib opo qasdul fi'li neja nglakoni salat. Wajaba mangka wajib opo qasdul fi'li neja nglakoni salat. Wa ta'yinu lan nyataaken salat. Yang kedua, jika salatnya itu dari jenis sholat yang memiliki waktu. Mohon maaf, saya ulangi. Jika sholatnya itu sholat sunnah. Jadi sholat sunnah yang memiliki waktu. Seperti sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu qobliyah ba'diyah tuh, yang mengiringi sholat fardu. Namanya sholat sunnah rawatib. Kalau sebelum dinamakan qobliyah, kalau setelah dinamakan ba'diyah. Keseluruhannya dinamakan sholat rawatib. Sholat duha. Apalagi sholat witir. Apalagi sholat yang memiliki waktu. Kan witir itu waktunya setelah sholat isya. Sholat duha itu waktunya ya di waktu duha. Ketika matahari sudah naik sekira
ukuran satu tombak. Ya. Kalau sholatnya itu sholat sunnah, jika sholatnya itu sholat sunnah yang memiliki waktu, seperti sholat sunnah rawatib, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, atau sholat sunnah yang memiliki sebab. Seperti apa? Sholat istisqa, sholat minta curahan air hujan. Sebab, ya, sebab karena kekeringan, maka disunnahkan untuk sholat minta hujan, namanya sholat istisqa. Itu sebab, ada sebabnya. Maka yang wajib diniati cuma dua. Pertama, niat melakukan. Yang kedua, menentukan sholatnya sholat apa. Yang kalau disederhanakan, saya niat ba'diyah. Saya niat ba'diyah zuhur. Sana niat qobliyah zuhur. Saya niat qobliyah isya. Saya niat ba'diyah isya. Usalli ba'diyataz zuhri. Usalli ba'diyatal isya'i. Itu. Yang wajib diniatkan cuma dua. Niat melakukan dan menentukan sholat apa. Usalli istisqaan. Tentang niat kesunahan tidak wajib. Misalkan usalli sunnatal zuhri ba'diyatan, sunnat, kalimat sunnatan tidak harus. Yang penting niat melakukan sholat dan sholat apa. Wala yushtaratu niyatun nafliyah. Bal tusannu. Li'anna nafliyata mulazamatun lil nafli. Bal tusannu. Hanya sunnah saja. Yusalli ba'diyah. Ba'diyataz zuhri. Tusalli tuh ya, dua. Niat melakukan sholat dan menentukan sholatnya sholat apa. Wa ingkanat lan la, itu yang kedua. Yang ketiga, nafilatan. Yang ketiga, jika sholatnya itu sholat sunnah mutlak. Apa sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah yang tidak terikat waktu maupun sebab. Nggak ada waktunya, nggak ada sebabnya. Terus untuk apa? Waktunya tidak ada, sebab di sholat juga ada. Pokoknya sholat sunnah. Tujuannya apa? Ya ibadah. Karena untuk penghambaan dirinya kepada Allah. Niat mencari pahala. Namanya sholat sunnah mutlak. Pokoknya sholat sunnah apa sih? Ya pokoknya saya sholat sunnah. Kok pokoknya? Iya. Sholat sunnah qobliyah zuhur? Bukan. Sudah qobliyah zuhur. Ba'diyah zuhur? Sudah saya lakukan. Sholat apa? Sudah. Tapi saya pasti pengen sholat. Namanya sholat sunnah mutlak. Ada orang habis sholat maghrib. Ba'diyah maghrib sudah dilakukan. Hajat sudah. Lalu misalkan sholat awabin, sunnah awabin sudah.
tapi kok kayaknya masih pengen ibadah nih, masih pengen sholat sunnah nih. Ya sudah, pokoknya sholat sunnah saja. Namanya sholat sunnah mutlak. Tidak terikat waktu, tidak terikat sebab. Nah, jika sholatnya itu sholat sunnah mutlak, wajaba mangka wajib opo qasdul fi'li nejang lakoni sholat, fakot mangka hale belaka. Wajaba mangka wajib opo qasdul fi'li neja ngelakoni sholat, fakot mangka hale belaka. Maka yang wajib diniati hanya niat melakukan saja. Tadi berarti usolli Allahu Akbar. Jadi, usolli Allahu Akbar. Pasti usolli ya karena Allah. Gitu. Tidak harus ada usolli sunnatal mutlaki. Ada kalimat sunnatal mutlakinya tidak harus. Kok mau menambah itu tambah utama. Wa yulhaqu bihadzu sababin yughni anhu ghairuh katahiyatin wa sunnati wudu'in wa istikharatin wa ihramin wa tawafin wa dukhuli manzilin wa khurujin minhu ghairi dzalik wala hajata ila ta'yin lihamlihi 'alal mutlaq fatakunu mustathnatan mimma lahu sababun. Disamakan hukumnya disamakan hukumnya dengan sholat sunnah mutlak, yakni sholat tahiyatul masjid. Disamakan hukumnya dalam hal apa? Dalam hal yang wajib untuk diniati hanya melakukan saja, yakni kalimat usolli saja. Disamakan hukumnya dalam hal tersebut, yakni sholat tahiyatul masjid. Orang masuk masjid, jigit, masuk masjid, usolli Allahu Akbar. Ya berarti karena usollinya dia ya karena masuk masjid. Wa sunnati wudu'in, habis wudu, kemudian sholat sunnah. Tidak harus menentukan usolli sunnatal wudu'i misalkan. Tidak harus. Cukup usolli Allahu Akbar. Istikharah juga sama. Ihram juga sama. Salat sunnah ihram, salat sunnah tawaf, salat sunnah masuk rumah, salat sunnah keluar dari rumah, dan yang lainnya. Itu tidak harus menentukan salatnya apa dalam hal niat. Itu termasuk pengecualian. Bahkan untuk diantaranya sholat sunnah tahiyatul masjid itu kalau ada orang habis wudhu, ya habis wudhu, langsung masuk masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid, maka dia juga dapat pahala sunnah wudhu. Itu bisa kadang dua sebab dapat diperoleh semua keutamaannya dalam satu sholat. Al-fi'lu utawi nglakoni iku usolli lafaz usolli. Wa ta'yinu utawi nyataaken atau utawi ta'yin, tadi kan ada qasdul fi'li. Apa sih maksudnya usolli? Ta'yin iku zuhran iku lafaz zuhran au asran atawa lafaz asran. Fardiyatu utawi fardiyah, kefarduan iku fardhon iku lafaz fardhon. Jadi yang pertama, tingkatan yang pertama tadi ada li zuhra, misalkan usolli zuhra fardhon, usallil asra fardhon. Gitu. Inilah derajat niat ataupun tingkatan niat tergantung dari jenis sholatnya. Kesimpulannya, kalau sholat fardu cukup yang diniati usolli fardhu zuhrinya, fardhul asri, itu saja. Kalau sholatnya sholat sunnah yang memiliki waktu, yang wajib cuman usolli ba'diyatas subh, usolli ba'diyatas zuhri misalkan, usolli ba'diyatan saja sudah cukup. Kalau dia habis sholat zuhur,
kemudian mau sholat sunnah, usolli ba'diyatan saja sudah cukup. Ba'diyata zuhri. Kalau jenis sholatnya sholat sunnah mutlak, maka yang hanya wajib cuman usollinya saja. Baik, pertemuan untuk malam hari ini, Mas Hari dan rekan-rekan sekalian, saya cukupkan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mangga Mas Hari, barangkali ada yang perlu didiskusikan. Bagi jamaah yang ingin bertanya dipersilakan. Sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Okta ya? Ya, iya Ustadz, tadi saya agak terlambat nyimak. Mohon maaf. Mungkin bisa diperjelas lagi. Kalau misalnya sholat kayak tahajud atau sholat witir itu berarti cukup usolli aja atau gimana Ustadz? Makasih. Kalau sholat witir itu kan mu'aqqatatan. Dia memiliki waktu. Ya. Ya. Sholat witir itu memiliki waktu kan. Jenis sholat sunnah. Dia waktunya habis sholat isya. Sebentar, saya ini dengung ini. Berarti masuk kategori yang kayak sholat ba'diyah sama qobliyah gitu ya Ustadz? Ya, iya. Sholli Ya, sunnatal tahajud sama sholli sunnatal witri cukup gitu ya? Iya, betul. Nggak perlu kayak misalnya kalau witri kan ganjil atau itu nggak perlu ya? Nggak perlu salah rokaatin atau gimana? Iya. Ya, kalau witir itu kan ganjil ya, ganjil. Makanya sempat ada perdebatan sih tentang masalah sholat witir yang lebih dari 1 rakaat, yakni yang 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat dan seterusnya. Bahwa kalau yang 1 rakaat sih kan jelas witir ya 1 tunggal itu ya ganjil. Lah pada sholat witir yang 3 rakaat ini yang kemudian jadi perdebatan tentang niatnya. Makanya kemudian para ulama mengatakan bahwa 2 rakaat itu kan bukan witir. Yang namanya witir itu kan ganjil. 2 rakaat itu bukan ganjil, kan genap. Makanya ketika sholat yang 2-nya itu niatnya bukan usolli sunnatal witri, usolli sunnatan minal witri. Saya niat sholat bagian dari witir. Kalau tidak seperti itu nanti rancu, karena namanya sholat witir ya harus ganjil. Dia sholat sunnah 2 rakaat kan genap. Makanya niatnya ditambahi min, yakni usolli sunnatan minal witri yang 2-nya itu. Oh iya, soalnya ya saya pernah dengar kalau kemarin sih kalau nggak salah pernah dengar gitu kan, apa namanya, perlu tahiyat awal apa enggak kayak gitu kan. Ada yang misalnya ada yang 3 rakaat langsung. Betul. Dalam 1 kali apa namanya, 1 kali pekerjaan ya 1 kali tepat itu perlu 2 kali tahiyat atau cukup di tahiyat akhir aja? Ya, artinya begini, manakala dia niati sholat witir, sholli sunnatal witri, berarti yang akan dia lakukan berarti ya hitungan ganjil. Dan tentu kalau dia tidak melakukan hitungan ganjil bukan witir namanya.
Jadi tanpa harus salata raka'atin ataupun khamsata raka'atin sekalipun, ataupun kalau yang langsung itu yang langsung. Begitu Mas Okta kira-kira. Ya, maksudnya oke, niatnya oke. Cuman maksudnya di tahiyatnya itu apakah perlu ada tahiyat awal dulu, terus kemudian tahiyat akhir, atau nggak perlu ya langsung tahiyat akhir aja? Yang saya tahu sih, yang saya tahu ya, yang kalau yang 3 rakaat itu tidak ada tahiyat awalnya. Yang saya tahu ya, Allah alam kalau ada lain yang mengatakan harus ada tahiyat awalnya. Oh. Yang langsung itu yang langsung 3 rakaat. Tidak ada tahiyat awalnya yang saya tahu. Yang saya pahami begitu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya cukup Kang Is, nanti dilanjut di grup WA boleh? Enggak. Baik, terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya atas barangkali ada penjelasan yang kurang berkenan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.